Embargo militer AS tak dicabut. Presiden Indonesia temui Vladimir Putin beli helikopter berjuluk monster terbang Rusia. Embargo militer AS yang membelenggu Indonesia di masa lalu cukup membekas sampai sekarang. Embargo militer AS tak menyenangkan bagi kesiapan tempur alutsista Indonesia. Jujur saja embargo militer AS membuat militer Indonesia jadi culun dari segi peralatan tempur. F-16 yang tak siap terbang, rudal Harpoon sudah kadaluarsa hingga tak ada kerja sama militer strategis dengan negara barat semua karena embargo militer AS. Masih teringat jelas saat jet tempur Hawk Indonesia ditelantarkan di Thailand. Padahal pihak BAE Inggris sudah menerima pembayaran dan transaksi legal di mata hukum. Tapi karena ikut-ikutan AS mereka mengembargo pula Indonesia, namun penelantaran Hawk Indonesia tak bisa dimaafkan. Di masa kini Indonesia melakukan diversifikasi alutsista dari blok barat dan timur bahkan Eropa. Apa yang dilakukan Indonesia ini dianggap aneh oleh beberapa media asing di mana mengkoleksi alutsista dari berbagai supplier mengakibatkan logistik nikmare. Tapi Indonesia tak bergeming. Pengalaman pahit embargo militer menjadikannya memilih beragam alutsista. Upaya ini merupakan peningkatan paling ambisius di Jakarta dalam angkatan bersenjatanya menjadi mesin tempur yang tangguh dengan menggunakan pendekatan retail, berbelanja dari berbagai vendor dan negara. Secara keseluruhan, 33 negara telah memasok senjata dan peralatan ke Indonesia sejak berakhirnya Perang Dingin, sehingga menjadikan militer Indonesia sebagai negara dengan pasokan paling beragam di Asia Tenggara, jelas ISS. Seperti dijelaskan di atas bahwa pembelian alutsista Indonesia dari berbagai negara melahirkan logistik nikmare. Tapi juga memberi keuntungan dengan tak bergantung pada satu negara saja seperti kasus saat embargo militer AS. Strategi tersebut mungkin membuat Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu pemasok saja, namun hal ini dapat mengancam pelaksanaan, biaya, dan keberlanjutan upaya tersebut dalam jangka panjang, jelasnya. Oleh sebab itu tak ada masalah bagi Indonesia menerapkan taktik semacam ini. Embargo militer memang merusak kesiapan tempur angkatan bersenjata Indonesia. Jika industri pertahanan Indonesia sudah mandiri, embargo tak akan berdampak banyak. Contohnya Rusia atau Cina, berapapun mereka disanksi hingga kena embargo AS lantaran industri pertahanannya sudah mandiri tetap saja angkatan bersenjatanya tak mengalami penurunan kesiapan tempur berarti. Industri pertahanan Indonesia harus menjelma seperti Cina dan ini sedang diusahakan ke sana. Ketika embargo militer AS resmi dicabut, saat itu pula Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono langsung melakukan manuver. Ia terbang ke Rusia menemui Presiden Vladimir Putin membeli helikopter berjuluk monster terbang yakni Mil Moskow Mi-35 Hind-E, mengutip pencapaian tersebut pada konferensi APEC. Yudhoyono berpendapat bahwa Indonesia telah membuktikan dirinya layak untuk melanjutkan hubungan militer dengan Amerika Serikat. Saat berada di sana, ia juga berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin tentang kerja sama pertahanan lebih lanjut dengan Moskow setelah pembelian 4 pesawat tempur Sukhoi dan 2 helikopter serbu Mi-35 oleh Indonesia pada tahun 2003. Selain menjalin hubungan dengan Amerika Serikat dan Rusia, Yudhoyono juga mempertimbangkan untuk membeli senjata dari pemasok potensial lainnya, yang mungkin mencakup beberapa negara Uni Eropa, Korea Selatan, India, dan Tiongkok, jelas Arms Control pada 22 November 2005 silam. Kini embargo militer AS sudah dicabut tapi Indonesia tak berani lagi bertransaksi senjata dengan Rusia akibat ancaman sanksi CAATSA.